adik-adik, kita bertemu di ibadah online kita pada hari ini. Cikgu sangat gembira karena adik-adik mempunyai kekuatan untuk mengikuti sesi ibadah online hari ini. Oke. Sebelum kita memulakan sesi ibadah online kita pada hari ini, mari kita sesama cuci tangan, tutup mata, dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, hari ini Cikgu akan bawa kita dalam pujian. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Berjalan ke Bukit Sion. Bersama-sama katakan, ku berjalan ke Bukit Sion, ku berjalan bersama-sama, ku berjalan ke Bukit Sion, ku berjalan bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku berjalan bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku berjalan bergandeng tangan. Adik-adik sama-sama kita tepuk tangan, oke? Ku berjalan ke Bukit Sion, ku berjalan bersama-sama, ku berjalan ke Bukit Sion, ku berjalan bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku berjalan bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku berjalan bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku berjalan bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku berjalan bergandeng tangan. Ku berjalan bergandeng tangan. Oke anak-anak, sebelum kita nyanyi lagu pujian yang kedua, Cikgu mau ajak semua anak-anak sekolah minggu yang ada, yang pegang duit persembahan, mari kita pegang. Cikgu bawa kita berdoa sebelum kita pujian, oke? Mari kita berdoa, cuci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk uang persembahan ini. Kau berkati ibu bapak kami yang sudah memberi, dan kami mau memberi yang terbaik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak yang percaya katakan amin. Oke, mari kita teruskan pujian kita untuk lagu kedua. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih. Hai adik-adik, diminta duduk di mana tempat yang selesa dan juga di mana Anda berada sekarang. Sebab kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh sesi pada online hari ini. Shalom, hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah secara online pada hari ini. Hari ini cikgu ingin membawa anak-anak untuk belajar tentang orang Samaria yang baik hati yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Oke, adik-adik yang pandai membaca boleh membukanya di dalam Alkitab masing-masing. Ceritanya adalah seperti begini. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada seorang ahli Taurat ingin mengujinya. Ahli Taurat itu bertanya, "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal di surga?" Yesus bertanya kembali kepada ahli Taurat itu, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan fikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." "Engkau telah menjawabnya dengan betul," kata Yesus. "Lakukan ini dan engkau akan hidup." Tetapi ahli Taurat itu tidak puas hati. Dia bertanya lagi, "Siapakah sesama aku?" Jadi Yesus memutuskan untuk mengajarnya melalui cerita ini. Suatu hari, seorang pengembara berjalan di suatu jurang berbahaya dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba, beberapa orang perompak melompat keluar dari tempat persembunyian mereka. Perompak itu menangkap, memukul, lalu mencuri pakaian dan uang pengembara tersebut. Kemudian, mereka meninggalkannya terbaring di pinggir jalan, telanjang dan setengah mati. Lalu, datanglah seorang imam Yahudi yang melayani Allah di bait suci di Yerusalem. Ketika dia melihat orang berdarah itu, dia bergegas ke seberang jalan. Kemudian datang pula seorang Lewi yang juga bekerja di bait Allah. Dia berjalan mendekati pengembara itu untuk melihat lebih dekat orang yang cedera itu. Tetapi dia ingin menjaga kebersihan dirinya karena pekerjaannya di bait suci. Maka dia pun teruskan perjalanannya. Akhirnya, seorang Samaria datang. Dia kasihan melihat orang ini menderita dan mula membersihkan luka
ya yang berdarah. Dia tuang minyak untuk merawat lukanya dan membalutnya. Lalu dengan berhati-hati, orang Samaria ini mengangkat pengembara itu ke atas keldainya. Dia membawanya ke suatu rumah penginapan yang terdekat dan merawatnya sampai pagi berikutnya. Jadi keesokan harinya, sebelum orang Samaria ini meninggalkan rumah penginapan, dia memberikan sejumlah uang, yaitu 2 siling perak kepada pemilik penginapan tersebut. Jagalah orang itu sampai dia sembuh, kata orang Samaria ini. Jika engkau memerlukan bayaran lagi, aku akan membayar padamu ketika aku kembali nanti. Lalu Yesus memandang tepat kepada ahli Taurat itu. Dari ketiga-tiga orang ini, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria, yang manakah menunjukkan kasih kepada orang yang tercedera itu? Adik-adik boleh teka mana satu? Yang nomor 1 kah, nomor 2, atau nomor 3? Jawab ahli Taurat itu, orang yang berlaku baik kepadanya. Nah, siapakah orang yang berlaku baik itu? Dia adalah orang Samaria. Jadi Yesus berkata kepada orang ahli Taurat itu, kalau begitu pergi dan lakukan seperti dia. Jadi adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini tentang orang Samaria ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus haruslah menunjukkan kasih kepada orang lain, bukan hanya dengan mengatakannya di mulut, tetapi melakukannya melalui perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya dengan kata-kata belaka. Kita harus saling mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan. Oke, jadi cerita kita pada pagi hari ini, anak-anak, adalah mengenai orang Samaria yang baik hati, yaitu teladan bagaimana kita menunjukkan kasih kepada orang lain, yang mungkin juga keluarga kita, mungkin juga saudara mara kita, mungkin juga kawan-kawan kita, ataupun orang yang tidak kita kenal. Jadi cikgu mengsarankan agar semua anak-anak menunjukkan kasih kepada orang-orang lain juga. Bukan hanya yang kita biasa, bukan hanya ahli keluarga kita ataupun orang yang kita suka, tapi semua orang. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan bentar ini nanti ada beberapa soalan kuis yang akan ditayangkan. Nanti adik-adik boleh menjawab di rumah masing-masing soalan-soalan tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Jumpa lagi.
Shalom adik, terima kasih karena telah mendengar firman Tuhan yang sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri sesi ibadah online kita hari ini, mari kita berdoa untuk menutupi ibadah ini. Mari kita mencuci tangan, tutup mata, dan berdoa. Bapa kami yang di syurga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih di atas pemeliharaan dan pimpinan-Mu buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan di atas campur tangan-Mu menyertai ibadah online PKK pada pagi ini. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang telah menyertai ibadah pagi ini supaya Engkau terus memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak ini, terutamanya di dalam pembelajaran mereka tentang mengenali Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Berkati hari-hari mendatang mereka dan biarlah Engkau terus menyertai, menjagahi mereka dimanapun Tuhan mereka berada. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak yang tidak sempat menyertai ibadah online ini. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dan melindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini. Bapa di syurga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap guru-guru PKK supaya mereka juga diberi kekuatan dan hikmat di dalam mengajar anak-anak tentang Engkau. Biar Tuhan menjadikan guru-guru ini sebagai berkat bagi banyak orang, terutamanya kepada anak-anak kecil ini. Terima kasih sekali lagi di atas penyertaan-Mu di dalam ibadah online kami pada pagi ini. Kiranya berkat Tuhan akan terus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maka berakhirnya sudah sesi ibadah online kita hari ini. Tapi ada yang dirisau, minggu depan kita mempunyai sesi ibadah online yang akan datang. Diharap-harap ada yang punya kekuatan untuk mengikuti sesi ibadah online pada minggu hadapan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.